ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Bulutfi dengan NIM 2004217 akan mencoba menjelaskan mengenai paradigma administrasi pembangunan. Yang pertama, paradigma strukturalis. Fokus utama paradigma ini adalah politik dan ekonomi. Paradigma ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negara mereka dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan dan lebih variasi, serta memiliki sektor industri, manufaktur, dan sektor jasa-jasa tangguh. Paradigma struktural tersebut dalam analisisnya menggunakan perangkat-perangkat neoklasik berupa konsep-konsep harga, alokasi sumber daya, dan metode-metode ekonomi untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi suatu negara. Paradigma ini mempunyai dua model. Yang pertama, model pembangunan Levis. Model ini memiliki dua sektor, yaitu yang pertama, sektor tradisional, yaitu sektor dari ciri-ciri di pedesaan, subsistem, kelebihan tenaga kerja, dan produktivitas marginalnya. Yang kedua, sektor modern. Sektor ini memiliki ciri-ciri perkotaan, industri, produktivitas tinggi, sebagai tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor tradisional. Model ini memfokuskan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja di sektor modern, yang dimungkinkan dengan adanya perluasan lapangan kerja di sektor modern. Model yang kedua yaitu model perubahan struktur dan pola pembangunan Holichenery. Model ini dikembangkan oleh Holichenery yang menyarankan adanya perubahan struktur produksi, yaitu pergeseran dari produksi barang pertanian ke produksi barang industri pada saat pendapatan per kapita meningkat. Model ini menyatakan bahwa peningkatan tabungan dan investasi perlu tetap tidak harus cukup untuk memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pola ini menyarankan bahwa selain akumulasi modal fisik dan manusia, diperlukan pula himpunan perubahan yang saling berkaitan dalam struktur perekonomian suatu negara untuk terselenggaranya perubahan dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Perubahan struktur ini melibatkan seluruh fungsi ekonomi, termasuk transformasi produksi dan perubahan dalam komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional, serta perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti urbanisasi, pertumbuhan, dan distribusi penduduk. Yang kedua, paradigma humanis. Pada dasarnya, paradigma ini bermuara pada pandangan subjektivitas yang berpijak pada kesadaran manusia, sehingga lebih menekankan kepada nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan. Implikasinya pada persoalan etika dan moralitas sebagai landasan dan tujuan pembangunan. Paradigma humanis lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beralian humanis biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini. Kemampuan positif di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain efektif. Emosi adalah karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidikan beraliran humanis. Kaum humanis cenderung menekankan perlunya menghilangkan atau mengatasi berbagai pembatasan tatanan sosial yang ada. Mereka beranggapan bahwa kesadaran manusia telah dikuasai atau dibelenggu oleh struktur ideologis yang berasal dari luar dirinya,
sehingga dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Oleh belenggu itu membuat pemisah antara dirinya dengan kesadaran yang murni, atau membuatnya dalam kesadaran palsu yang menghalangi pencapaian pemenuhan dirinya sebagai manusia sejati. Karena itu, utama dari paradigma ini adalah memahami kesulitan manusia dalam memfokuskan diri semua bentuk tatanan sosial yang menghambat perkembangan dirinya sebagai manusia. Untuk itu, mereka ingin memecahkan masalah bagaimana manusia bisa memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka dalam pola-pola sosial yang mapan untuk mencapai harkat kemanusiaannya. Menurut Magnus Suseno, paradigma pembangunan humanis memiliki 3 prinsip etis, yaitu yang pertama, pembangunan harus menghormati hak-hak asasi manusia. Yang kedua, harus demokratis. Dan yang ketiga, prioritasnya harus menciptakan taraf minimal keadilan sosial. Dan yang terakhir, paradigma empowering. Pemberdayaan manusia dimaknai sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Konsep pemberdayaan mulai menjadi tema sentral dalam teori atau pendekatan pembangunan sekarang ini, terutama di negara-negara dunia ketiga. Munculnya pendekatan pemberdayaan dalam teori pembangunan modern merupakan akibat dari gagalnya pembangunan ala barat yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan bertumpu pada sektor industri dan pada modal. Hal ini dinilai sangat kontradiksi dengan metode pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang mengandalkan sektor pertanian dan pada karya serta meletakkan manusia sebagai subjek atau utama dalam pembangunan. Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada tumbuhan ekonomi ala barat dinilai telah mengakibatkan berbagai bentuk ketimpangan sosial dan menimbulkan berbagai persoalan lain seperti timbulnya akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidakpedulian sosial, rusaknya ikatan kekeluargaan dan kekerabatan.